Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Ardiansah Ramyarno. Pada video kali ini teman-teman, saya ingin sharing ya pengalaman saya selama menggunakan mobil Daihatsu Espas ini. Jadi ini adalah mobil Daihatsu Espas tahun 1995 teman-teman. Untuk kapasitas mesinnya sendiri 1300 cc. Dan pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya apa saja suka dan dukanya selama merawat mobil Daihatsu Espas ini. Untuk itu bagi teman-teman yang baru hadir, saya ucapkan terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk memberikan subscribe bagi teman-teman yang belum. Dan selamat menonton videonya sampai akhir, semoga tetap bermanfaat. Nah, jika kita lihat di sini teman-teman sudah ada aksesoris ya, ataupun ada beberapa aksesoris yang memang sengaja saya pasang untuk mempercantik ataupun membuat mobil ini lebih keren barangkali, sesuai dengan apa yang saya inginkan tentunya. Ngomong-ngomong, kita langsung saja ke poinnya teman-teman. Kita mulai dari sukanya terlebih dahulu ya. Jadi menurut pendapat pribadi saya suka banget nih merawat mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ya ini. Ini masih namanya masih Espas. Jadi sukanya itu pertama, untuk yang pertama mulai dari spare part teman-teman. Spare partnya itu melimpah dan banyak banget variannya, mulai dari yang KW, ori dan lain sebagainya. Jadi kita tidak kesulitan dalam mencari spare part ya. Walaupun ini mobilnya sudah keluaran lama begitu, tahun 1995 sampai dengan tahun ini sudah 27 tahun ya, sampai dengan tahun 2022. Tapi untuk spare part saya tidak mengalami kendala sama sekali. Jadi masih banyak banget jumlah spare partnya. Terus untuk yang kedua teman-teman, dari konsumsi bahan bakar. Jadi kalau misal saya belum full to full sih, tapi saya selama menggunakan mobil ini saya rasa irit-irit saja. Kurang lebih di angka 1:12 ya. Jadi 1 liter itu untuk 12 km. Itu standarnya teman-teman. Barangkali ada yang lebih bahkan, dan ada yang kurang. Itu tergantung setelan kita sih sebenarnya. Dan menurut saya di angka 1:12 km itu, jadi 1 liter untuk 12 km itu sudah irit menurut pendapat pribadi saya ya. Karena untuk mobilnya ini masih menggunakan sistem karburasi. Bagi teman-teman yang belum tahu, jadi banyak banget varian untuk Espas ataupun Zebra. Terakhir mobil ini dijuluki dengan nama Zebra ya, Zebra Neo Master kalau tidak salah. Dan itu juga sudah ada yang injeksi teman-teman. Jadi bagi yang mobilnya sudah injeksi barangkali jauh lebih irit dibandingkan dengan mobil yang masih karburasi ini. Selanjutnya untuk yang ketiga teman-teman, untuk merawatnya sendiri. Jadi karena spare partnya tadi melimpah, jadi untuk merawatnya tidak kesulitan. Bahkan saya bisa mengoprek sendiri ya. Untuk pengapian mulai dari delco, kabel busi, yang belum karburasi barangkali yang belum saya lakukan, saya oprek sendiri. Jadi semua itu saya lakukan sendiri, mulai dari ganti yang namanya kampas rem, laker roda depan. Karena untuk laker roda depan itu lumayan gampang cara memasangnya ataupun menggantinya. Beda halnya dengan roda belakang ya. Untuk laker roda belakang itu kita harus menggunakan yang namanya tracker untuk melapas ataupun masang. Jadi semua mudah untuk perawatannya, bisa kita kerjakan sendiri. Sekalian kita bisa belajar ya mengenal yang namanya komponen mobil. Karena untuk mobil itu komponennya pasti sama, baik itu jumlah rodanya, sistem cara si mesin itu dia bekerja pasti sama ya. Barangkali ada 1-2 komponen yang berbeda dengan mobil tipe yang sudah injeksi ataupun untuk mobil yang sudah menggunakan ecu. Nah, untuk berikutnya mulai dari kenyamanan. Jadi saya selama menggunakan mobil ini sejauh ini nyaman-nyaman saja. Barangkali ada teman-teman yang merasa mobilnya keras ya. Untuk suspensinya itu bisa dicoba. Mungkin ada komponen yang minta diganti ataupun sudah tidak bagus lagi kondisinya karena sudah berumur. Jadi ada beberapa komponen yang minta diganti sehingga sistem dari suspensi itu kurang begitu maksimal. Kalau saya sendiri selama ini menggunakan mobil ini merasa nyaman-nyaman saja teman-teman. Dan untuk suspensi ada beberapa komponen yang saya ganti tentunya. Yang pertama adalah mulai dari sok depan ya. Sok depan ini
Setelah saya mendapat mobil ini, saya ganti semua. Terus selanjutnya mulai dari spiral. Spiral saya menggunakan punyanya dari Suzuki Futura. Memang agak sedikit mentul-mentul ya, agak sedikit empuk, tapi saya masih merasakan kenyamanan itu. Nah, yang saya sukai ataupun sukanya merawat mobil Daihatsu Espas ini, yang terakhir barangkali teman-teman, yaitu pajaknya ya. Karena ini mobilnya keluaran tahun 95, jadi nilai pajaknya di angka 500-an ribu saja. Tapi untuk Espas ataupun Zebra yang keluaran tahun 2000-an ke atas, barangkali yang tahun 2005, 2007, 2006 itu untuk angka pajaknya ataupun harga pajaknya ya, itu masih di angka di atas 1 jutaan. Tapi untuk mobil yang saya rawat ini di angka 500-an ribu saja. Nah, itu yang membedakan barangkali dari tahun pembuatan dan CC tentunya, dan nilai dari harga si mobil ini. Karena kita tahu sendiri untuk harga dari mobil Espas ini ya range-nya di angka 20-an juta sampai barangkali 50-an juta teman-teman. Nah, itu tadi barangkali untuk sukanya dan dukanya sendiri yang saya rasakan belum ada teman-teman sejauh ini. Jadi selama saya merawat mobil ini sejak tahun 2013 saya belum mengalami yang namanya dukanya ya. Karena saya have fun, saya senang merawat mobil ini dan bangga begitu ya kalau misal membawa mobil ini sampai jauh. Dan banyak banget temannya, komunitasnya juga di mana-mana ada, di setiap kabupaten ataupun kota di Jawa khususnya pasti ada itu untuk komunitasnya. Dan untuk satu kabupaten misalnya itu nggak cuma satu ataupun dua ya untuk komunitasnya sendiri, bahkan ada 2, 3 dan lain sebagainya. Jadi banyak banget saudaranya. Selama menggunakan mobil ini saya paling hanya 2 kali mengalami mogok karena keteledoran saya sendiri barangkali teman-teman. Jadi yang pertama karena rotak emang waktunya ganti ya, karena rotak. Untung masih bisa dipakai, jadi itu masalah sepele. Terus yang kedua karena fan beltnya putus. Jadi karena fan belt putus, otomatis ampere naik, sehingga mobil mau nggak mau harus kita hentikan ya, untuk keamanan dari mobil itu sendiri. Itu juga karena kesalahan saya pribadi, karena tidak mengecek recheck komponen yang ada di mobil ini, karena umurnya sudah tua begitu teman-teman. Jadi balik lagi ke perawatan ya yang kita lakukan untuk mobil. Semua mobil pasti membutuhkan perawatan, membutuhkan biaya, baik itu untuk merawat, mengganti komponen, merawat, servis, tune up, oli dan lain sebagainya. Dan saya rasa itu hal yang lumrah ya, karena hal-hal sepele seperti itu terjadi karena keteledoran kita sendiri, kurang begitu prefer begitu saat merawat si mobil ini. Jadi selama menggunakan mobil ini saya sekali mengalami yang namanya overheat teman-teman. Pasti ya overheat, dikarenakan buntunya selang T dan itu bisa kita oprek sendiri dan saya ganti sendiri. Jadi saya sekarang ataupun setelah mengalami hal itu yang namanya overheat, saya sering menguras sendiri yang namanya air radiator, mengganti sendiri ya. Jadi kita harus lebih sering merawat begitu, karena untuk air radiator yang saya gunakan adalah air mineral ataupun air ledeng biasa, jadi memang harus sering-sering dikuras ya. Lain halnya kalau misal kita menggunakan radiator coolant. Jadi itu tadi teman-teman, saya belum pernah mengalami yang namanya overheat ya, barangkali karena saya nggak pernah berhenti karena overheat. Masih bisa saya tetah begitu dan nggak fatal sih sebenarnya, itu masalah sepele. Kembali lagi ke perawatan. Dan untuk delconya sendiri aman, jadi saya tidak pernah mengalami yang namanya mobil mogok karena delco kemasukan air, itu tidak pernah teman-teman. Jadi aman-aman saja selama menggunakan mobil ini, ataupun bisa dikatakan suka-suka saja, senang-senang saja begitu, nggak ada dukanya ya.
Tadi kan di awal saya membuat video tentang suka dan duka. Jadi selama ini yang saya rasakan merawat mobil ini, menggunakan mobil ini, yang saya rasakan itu sukanya saja teman-teman, karena bisa membawa mobil ini bareng keluarga kemanapun itu. Dan saya tidak pernah mengalami yang namanya dukanya begitu. Barangkali teman-teman memiliki pengalaman lain tentang merawat mobil ini, bisa juga sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir teman-teman. Semoga tetap bermanfaat. Jika ada kurangnya, Anda bisa tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan like jika menyukai video ini, dislike jika tidak menyukainya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.